2019 ya. Jadi ini Mbak siapa tadi namanya? Najwa. Mbak Najwa dan teman-teman ya. Dan panel namanya. Kita mulai berdiri 2019 sebelum Covid ya. Memang itu dulu saya bekerja di kapal pesiar dulu saya Mbak, ex kapal pesiar, sebuah perusahaan Italia ya, markasnya di Genoa. Terus karena sudah pingin di rumah lah di Indonesia ya, kita putusin untuk berhenti. Terus melihat usaha rental itu baik motor maupun mobil ya, itu kok kayaknya ada peluangnya gitu, karena kita lihat Jogja kan banyak mahasiswa ya, banyak kampus baik yang swasta maupun negeri kan, banyak yang membutuhkan. Kemudian kalau mobil juga ya banyak wisatawan yang cari. Mungkin kalau kayak kalian pas wisuda atau mungkin pas ada orang tua kesini juga kadang membutuhkan mobil gitu. Jadi kita menangkap di sana ada peluang lah intinya, karena kita udah memutuskan untuk berhenti kan, ingin usaha gitu. Seperti itu jadi awalnya gitu. Itu belum Covid ya dulu. Seperti itu sih. Terus pas di rumah kebetulan kadang kan ada teman atau saudara dari luar kota yang minta dicariin sewa mobil, sewa motor gitu. Jadi saya dari pengalaman saya pribadi, oh berarti ini usaha ini ada peluang sih gitu, walaupun mungkin marginnya nggak gede ya, tapi ada gitu, karena ini kan sifatnya bisnis musiman ya. Jadi pas musim-musim tertentu ramai sekali kayak Lebaran, Natal, Idul Adha, tolong weekend gitu, permintaannya membludak sampai kita nggak bisa memenuhi. Tapi pas enggak ya sepi gini, nganggur gitu. Seperti itu sih. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Terus kalau untuk sehari-hari misal kayak segini kan misal lagi misal bilang lagi nggak ada pelanggan itu kira-kira sehari-hari ngapain dari saya ada toko di situ, yang Rumah Putih itu ada toko kelontong istri ya. Jadi tadi saya pas kalian di sini saya jaga toko kelontong ya. Kebetulan istri lagi arisan, jadi saya jaga toko di sana. Jadi adalah ya sedikit-sedikit itu untuk tambahan gitu. Oh berarti misal kayak tadi lagi musimnya ramai itu berarti full di sini mas menjaga di sini. Iya, nanti dibantu sama masnya ini, Mas Minsoib sama Mas Iqbal, ada lagi satu lagi kadang bantuin di sini. Tuh. Kalau untuk sehari biasanya atau memang kayak lagi ada pelanggan gitu, Ya. yang handle itu ada berapa orang? Yang handle ya? Iya. Ya 3 ini sih, 3 orang ya Ada sama 3 saya. pegawai berarti masnya juga. Iya. Terus biasanya kalau orang bisa tahu itu kenal dari mana mas, kayak mereka apakah menghubunginya itu lewat WA atau datang langsung ke sini biasanya? Kebanyakan IG sama TikTok ya, media sosial lah ya. Kita juga ada IG-nya ya, sewa mobil Jogja, ada sekolah NBN Fortuna, sama motor juga masing-masing sih ya. Karena kalau di search itu mobil ya keluar mobil, motor keluar motor, jadi kita bikin 2 IG kan. Sama sewa motor Jogja underscore NBN Fortuna. TikTok juga ada NBN Fortuna Rental gitu. Di YouTube juga ada sih kita. Jadi teman adik-adik kalau mau cek YouTube kita juga ada sih, walaupun subscribernya belum banyak ya. NBN Fortuna Rental, nanti boleh dibuka atau di subscribe gitu. Jadi kebanyakan konsumen kita yang dari YouTube, TikTok, IG, tapi paling banyak IG mbak. Itu emang terpisah juga di sana? Enggak, kalau untuk di IG enggak, karena ketika kita search itu baik TikTok ataupun IG itu kita cari sewa mobil ya mobil tok yang keluar gitu loh, cari motor ya motor tok gitu kan. Kalau TikTok saya belum punya motornya, jadi masih satu kalau TikTok ya, NBN Fortuna Rental sama dengan YouTube TikTok nya. tadi maaf potong mas, cuma baru motor doang ya? Iya, baru mobil. Oh baru mobil. Iya mobil, jadi satu lah intinya, masih gabung gitu ya. Berarti paling banyak itu biasanya datang dari IG. IG paling banyak, IG sama itu. Terus mungkin selama ngelola ini kira-kira kayak ada kendala gak gitu yang sampai sekarang mungkin masih agak susah nyari solusinya, atau dari selama ini ngelolanya gimana mas?
Iya memang kita sadar sih juga ya, memang usaha di rental ini high price ya, risikonya tinggi mbak. Selain karena kita lepas unit ya pada orang yang nggak kita kenal, kemudian lepas kunci pula kan, kemudian ya bisa kendala dicuri, bisa kendala dilarikan, bisa juga kecelakaan di jalan, banyak itu loh, memang risiko yang tinggi sih ya. Makanya nggak banyak orang yang menekuni bisnis ini deh. Pernah juga kita ya, ada beberapa sih. Pernah juga Bu. Pernah juga ya. Tapi ya gimana ya namanya usaha itu. Kalau bisa diceritain nggak mas, kayak kira-kira pas ada kejadian itu dari masnya gitu, kayak apakah ngasih sanksi ke yang rental atau gimana solusinya? Iya memang pada intinya kan ketika perjanjian sewa menyewa kan tadi itu dari sini ya, apa namanya formnya ketika mereka mau nyewa kan udah sepakat ini ditandatangani kan, tidak boleh dijualkan. Ini kan ada di sini, kendaraan sewa tidak bisa dipindah tangankan ketika ada pihak lain gitu kan, maksudnya digajikan. Kendaraan sewa tidak boleh dijadikan jaminan gaji atau tujuan apapun bagi pihak manapun ya kan. Udah ada tertera di sini semua mbak. Kemudian kalau mobil ada kecelakaan atau lecet atau apa kan tanggung jawab penyewa. Intinya mobil keluar dari sini baik-baik kan, nanti pulang juga baik-baik gitu. Jadi ya seperti itulah kalau kita nyewa kan, logikanya gitu. Berangkat baik nih, kita udah siapkan mobilnya, pulang juga baik gitu. Ketika ada lecet luka kan itu tanggung jawab penyewa mbak gitu. Monggo silakan duduk di sini mbak, ini masih ada satu. Gak apa-apa di sana ya. Berarti misal pas waktu pelanggan itu baru jadi kita ngecek dulu gitu apakah Iya. bisa bagus gitu. Betul, jadi ketika kita serah terima kunci kan kita tunjukin mobilnya, baik kelengkapannya ya kan, bagian-bagian mana yang sudah luka misalkan kayak gini ya, depan ini udah headset kita tunjukin ya kan. Nanti kita video keliling ya kan, kita kirim ke konsumennya atau konsumen yang video ke kita kan, nggak sepakat sama-sama itu kondisi pas di awal diserahkan. Cuman pada kenyataan di lapangan nggak selalu itu, ada juga yang apa namanya nggak bertanggung jawab